Kita akan lanjutkan belajar tentang pemrograman web masih di REST API Lumen. Pada bagian yang ke-17 kita akan belajar tentang API token atau API token. Token adalah perangkat security dari aplikasi yang kita buat. Jadi untuk keamanan dari aplikasi yang kita buat, kita bisa menggunakan token. Apa itu token? Kita langsung ke materinya saja. Salah satu penggunaan dari middleware ini, kita akan gunakan middleware ini sebagai token. Apa itu token? Kita akan buat lagi menggunakan VS Code-nya untuk kita tes penggunaan dari token itu. Kita ke VS Code. Yang pertama kita lakukan adalah kita akan ke dalam Bootstrap, kemudian kita ke app.php ini. Di dalam sini kita akan nyalakan yaitu app register out service provider. Jadi ini akan kita hilangkan komennya. Kemudian kita Ctrl S. Kita sudah menghilangkan di dalam sini register untuk providers out service providernya. Jadi ini sudah nyala. Ini. Kemudian berikutnya kita akan ke dalam providers, di dalam sini providers, kemudian kita ke out service providers. Nah, di dalam sini dijelaskan ada function yang bernama boot, yaitu di dalam sini ditunjukkan untuk mendapatkan token. Kita lakukan ini. Jadi kalau tokennya 0 maka dia tidak akan dilayani, tapi kalau tokennya ada maka dia akan diisi. Kita akan membuat token. Di dalam sini kita akan enter dulu. Yang ini akan kita komen dulu. Kontrol kemudian garis miring. Kita akan buat di dalam sini yaitu $token. $token kita isi dengan token yang kita buat. Jadi ini hanya sebagai contoh saja. Saya menggunakan token 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Jadi ini boleh diisi dengan token yang lain. Kemudian di dalam sini kita akan buat yaitu $header. $header, kemudian ini sama dengan kita akan lakukan header, kita $request, kemudian kita ke header, kemudian kita akan beri nama tidak function headernya ini, kita akan isi dengan API, kemudian token seperti ini. Kemudian di dalam sini kita akan gunakan if kita enter, kemudian kita akan cek apakah header yang ini sama dengan token yang kita isi. Kita akan ganti condition ini dengan $header, kemudian n $header sama dengan $token. Jadi nanti ketika kiriman dari token itu akan dibandingkan dengan ini. Nah, jika kemudian itu sama, maka dia akan melakukan return, kemudian new, kemudian user. Jadi dia akan menerima usernya itu. Nah, jika dia tidak sama, maka dia akan mengirimkan 0. Jadi di dalam sini dia akan melakukan cek tokennya, apakah token yang dikirim itu sama dengan ini. Nah, jika iya, dia akan meloloskannya dengan menganggap sebagai user yang baru. Nah, jika tokennya tidak sama, maka dia akan mengirimkan 0. Kita Ctrl S, kemudian kita akan ke routes, kemudian web.php ini. Di dalam sini, di materi sebelumnya kita sudah menggunakan middleware user, ini akan kita ganti dengan out. Kita Ctrl S. Out ini diambil dari dalam ini out, jadi out ini diambilkan dari sini, jadi out. Kita Ctrl S, kemudian kita akan jalankan di dalam Postman-nya. Di dalam Postman ini kita bisa set API kategori, kita akan get, kemudian kita akan send. Nah, ini unauthorized, jadi ketika dia tidak mengirimkan token maka dia unauthorized. Sekarang kita akan ke header, kita akan isi di dalam sini API token. Jadi name-nya API token itu sama dengan yang ada di dalam ini. Jadi persis dengan ini. Kalau Anda tulisnya seperti ini, maka di dalam Postman-nya juga harus seperti ini. Jadi itu yang harus diperhatikan supaya tidak salah fungsinya ini. Itu untuk pengiriman dari API tokennya. Copy.
taruh di dalam sini, API token. Nah, ini kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ini sama dengan yang ada di dalam sini. Jadi tokennya isinya ini. Jadi token itu untuk mengenali apakah yang mengirim itu dia mempunyai password atau tidak. Ini semacam password. Kalau kita klik send, maka dia akan tampil seperti ini. Nah, dia akan menampilkan sesuai dengan yang diminta. Kalau misalnya tokennya salah, kita akan ketemu dengan unauthorized. Jadi setiap kali permintaan harus disertai token. Nah, token itu nanti ketika kita sudah masuk ke dalam form login, itu biasanya ketika user itu melakukan login, maka akan dibuatkan sebuah token baru. Nah, token baru itu akan diberikan kepada user yang melakukan login. Kemudian dari login itu, setiap permintaan harus menggunakan token yang diberikan. Jadi semua request itu tidak bisa sembarangan. Jadi kalau di dalam root-nya ini sudah dilindungi oleh middleware yang out. Nah, out ini diisi dengan token. Jadi semua permintaan yang masuk ke dalam grup, ke dalam URL yang di dalam sini, root di dalam sini, yang masuk ke dalam grup ini harus melalui middleware out dulu. Nah, itu fungsi dari token yang harus diperhatikan. Sekali lagi, token adalah salah satu penggunaan dari middleware. Nah, middleware ini untuk mengotentifikasi, otentifikasi itu untuk memastikan bahwa memang benar yang mempunyai user itu yang bisa melakukan login. Walaupun dia punya URL seperti ini, tapi kalau dia tidak punya tokennya, maka dia tidak bisa melakukan request. Jadi contohnya, saya punya URL-nya ini saja, tapi tidak punya tokennya. Saya ambil contoh, copy. Kalau kemudian ini saya taruh di dalam sini, kemudian saya paste, saya enter. Nah, ini hasilnya adalah unauthorized. Walaupun di dalam sini itu dia punya URL-nya, tetapi dia tidak mengirimkan tokennya. Nah, maka dia dianggap unauthorized. Nah, ini kalau di dalam sini ada tokennya, kita bisa mengirimkan. Nah, pengiriman header nanti ketika kita sudah masuk ke dalam project, nanti kita tahu bagaimana cara mengirimkan header. Bisa menggunakan React, bisa menggunakan jQuery, atau menggunakan JavaScript. Nah, itu materi tentang token yang harus dipahami. Sekali lagi, token adalah bagian dari middleware yang bisa kita pakai untuk melindungi dari API yang kita buat. Jadi dengan menggunakan token, kita bisa melindungi penggunaan dari URL ini dari orang-orang yang tidak berhak. Nah, orang yang berhak itu tahunya dari mana? Dari penggunaan token yang diberikan. Itu saja materi tentang token. Kita akan ke video berikutnya. Terima kasih.